Oke guys, jadi tadi udah selesai ya nongkrongnya. Langsung saja kita balik. Ya walaupun tadi cuman minum kopi dingin, tapi gua merasa udah terhibur sih. Bisa lihat danau walaupun cuman sebentar ya. Karena rumah nggak bisa ditinggal lama-lama, coy. Dan maybe nanti kalau libur Natal kita baru staycation di danau ini ya. Tapi untuk sekarang sih kita belum bisa staycations karena ada monyetnya banyak sekali. Karena kan kita masih kerja juga ya, belum libur. Nanti kalau libur baru kita, ya mungkin kita akan liburan di sini lah ya, di danau. Cuman kadang kalau pepergian jauh kemana-mana gitu kan, pikiran tuh sering kemana-mana gitu. Karena kan di rumah gua ada anabul ya, jadi ya agak susah sih ditinggal. Ya untuk langitnya masih terpantau cerah. Kalau bisa kalian lihat tadi pada saat gua nongkrong itu, gue lihat ada tanah yang longsor ya. Jadi itu juga alasannya kenapa gua nggak mau meneruskan perjalanan ya guys. Wow, ini bensinnya nggak berkurang, masih full ya dari tadi. Padahal pertalite loh. Apa karena gua santuy aja? Tapi kayaknya Vario ini emang gila sih, irit gitu. Jadi kalau ada yang bilang Vario kagak irit, ya tergantung pemakaian. Kalau kalian ngebut-ngebutan, ya otomatis bensin yang dikonsumsi juga akan semakin banyak. Wih, gembul banget si monyetnya. Monyet bukan sih, nggak tahu binatang apa itu ya. Oke, kita santai-santai saja guys, sambil menikmati indahnya. BTW baterai yang kemarin gua baru beli itu di GP4 irit. Ini udah 2 jam lebih nggak mati-mati ya. Emang sih nggak rekam terus ya. Dan waktu perjalanan pulang seperti biasa itu akan memakan waktu 1 jam, paling cepat 30 menit. Cuma karena gue lagi mager ngebut ya guys. Dan ada juga yang beberapa hal yang mau gue ceritakan. Wih, sebenarnya gue lagi cari-cari mobil sih ya guys, untuk pakai sehari-hari. Cuma gue lagi bingung karena budgetnya juga nggak terlalu banyak ya guys. Karena gue sebelumnya belum pernah punya mobil, jadi mungkin agak awam. Wih, monyetnya berdiri loh. Di tempat kerja gue juga banyak monyet sih guys, banyak monyet. Ada juga yang komentar kemarin, bang kenapa sih nggak ngambil yang di atasnya aja, padahal kan kalau pakai 2 GoPro udah bisa lah gitu kan, ngambil GoPro yang tipe di atas 4. Alasan gua kenapa masih setia sama GoPro Hero 4, kenapa gua beli 2, karena nggak ribet gitu ya coy. Ya walaupun belum ada fitur stabilizernya, tapi nggak kalah-kalah amat lah hasilnya ya dengan GoPro di atasnya, hasilnya ya guys gitu. Tapi ya tergantung cara kita juga sih, pinter-pinter. Kalau gua kan alasan gua sukanya itu karena nggak ribet nyari mic eksternalnya. Tapi ya gitu, suaranya masih mono, belum stereo. Ya mungkin kalau ada budget lebih ya, gua rencananya sih mau ngejual
GP4 yang di sini, yang di depan itu mau gua jual seharga 1,2 juta lah ya, beserta dengan aksesorisnya. Nanti setelah duh, jadi nanti mungkin setelah gua jual baru nanti kita upgrade. Nah, gue nggak mau ngasih tahu dulu kamera apa yang nanti mau gue ambil, tapi pastinya kalau nanti udah terjual, gue bakal ambil lagi satu action cam yang pastinya ada fitur stabilizernya, jadi bisa lebih stabil dan penonton bisa lebih nyaman. Seperti itu guys. Jadi penting banget sih fitur stabilizer. Nah, kalau seperti ini kan belum ada stabilizernya ya, tapi kalau ketemu penonton yang nggak masalah sih ya oke aja, tapi kan kebanyakan orang risih gitu lihat video yang goyang-goyang, liatnya juga puyeng. Nah, kira-kira seperti itu guys. Ini kita sudah mau keluar ke danau. Tadi gua nggak sampai ke danaunya ya guys, mungkin next time. Awas bahaya, jangan mendahului kendaraan lain saat menikung. Wow. Tadi pas gua arah ke sini, pas mau datang itu gua lihat ada berapa macam titik longsor ya. 5 kali tadi. Gila sih. Ya ini karena cuacanya cerah baru gua mau ya kesini, tapi kalau tadi hujan ogah banget sih guys. Selain rawan juga ngeri. Tadi sebenarnya di warung tadi mau pesan makan, cuman lagi full sih perut. Kalau tadi makan paginya kebanyakan ya guys. Wah, indahnya pemandangan. Jadi buat kalian yang belum subscribe dong channel ini supaya coba dimonetisasi monetisasi. Dan sempat tergoda juga sih ya mau suntik subscriber, tapi gua nggak mau lah. Gua maunya yang alami aja lah. Karena buat apa kita suntik jam tayang subscriber tapi tidak alami gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan kita awal membuat konten itu untuk apa gitu. Kalau gua buat konten motovlogging itu untuk hanya sekedar hobi dan dokumentasi, seperti itu guys. Karena gua hobi, termasuk salah satu orang yang sangat doyan motoran juga sih. Gak ada yang ketinggalan kan ya? Hal yang tidak gua sukai kadang kalau nepi ke warung-warung yang kayak tadi, itu lantainya kalau kalian perhatikan, nggak tahu kalian lihat atau tidak, itu ada celah-celahnya, jadi kayak kayu-kayu ditutup-tutupin gitu kan. Takutnya nanti headset atau kunci ada yang jatuh, ya sudah jatuhnya ke jurang, nggak bisa diambil lagi. Sekarang sudah jam 1. Matahari itu tepat berada di atas kepala kita. Rawan kebakaran hutan. Kalau gue pribadi lebih suka santuy aja sih daripada kita ngemut-ngemutan ya.
cuman mau menikmati alam-alam di sekitar. Ya salah satu tempat wisata yang paling dekat ya Danau Toba gitu. Kalau Sidamanik agak sedikit membosankan karena cuman lihat-lihat kebun teh doang ya. Ini kalau Natalan di sini pasti rame guys. Nggak ada cerita nggak rame, pasti padat. Pasti yang duluan diserbu tuh Danau Toba, Brastagi yang kedua ya. Nah kalau ke Brastagi, gua kurang begitu berminat karena nggak tahu ya, kurang begitu berminat. Gue lebih sukanya ke Danau Toba sih, naik kapal gitu, kita menikmati keindahan alam ya. Karena kalau otak kita sudah refreshing, maka kerja kita juga akan lebih fokus lagi. Jadi guys, jangan lupa untuk healing ya. Jangan kerja terus tapi nggak pernah healing gitu. Ya healing juga nggak mesti mahal ya. Kayak saya tadi cuman duduk ya setengah jam ngeliatin danau ya, sudah segar, terus